Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullahu min kulli su'in wa min hadrati sayyidina nabiyina min asy-syuhada wa sallallahu alaihi wasallam. Summa inna wa ala ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Uswatun hasanah wa sayyidina min al-wali Syekh Al-Qadir Jailan wa Syekh Muhammad bin Halim Salman Al-Madani wa Syekh Muhammad Rasulullah bin Ahmad Al-Syekh Muhammad Tashkir Anwar bin Ismail Al-Bandari وشيخين والجاهلين والتربون والجوان والشافين ومعلمين والوالدين ومهدين وقرابتنا وجوان وعلينا والأمواتنا يكوننا مسلمين ومسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمغفرة والشهد والرحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا وبركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومنا وحقائقهم وخصوصياتهم وقرابة الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا ويزوجنا وذريتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في خير من وعافية على هذه النية وعلى كل إيمان وبه السلف الصالح إلى حضرة النبي الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama dan dulu marilah bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah rahmat, karunia, taufik dan hidayah Najwa sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang pengajian ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin yang masih membicarakan tentang bab wudu. Diiringi dengan sholawat serta salam, semoga terlimpahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, bahkan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah sama-sama pula kita berniat atau memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nama itu an-a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin.
Dan sebagian dari yang disunatkan dalam wudu menyelati jenggot lelaki yang tebal atau jambang yang tebal. Jenggot atau jambang diselati ya, nampak tebal. Dan demikian pula tiap-tiap bulu muka yang wajib dibasuh luarnya, tidak dalamnya. Dan yang terbaik dalam menyelati itu dengan semua jari tangan kanan dari bawah jenggot umpamanya, dan sunat menyelati itu 3 kali dengan 3 gelas air karena mengikut perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 gelas air. Dan tidak berbeda antara menyelati bagi orang yang ihram atau tidak. Artinya sama aja. Baik itu orang sedang ihram atau tidak ihram. Tetapi kalau dia dalam keadaan ihram, hendaklah menyelati dengan perlahan agar jangan sampai jenggotnya tercabut. Karena perhatian ihram, ya, bagaimana menyelati dengan hamba, terusuk memotong ya. Nah, Lucia tercabut jenggot tadi, bayar dan itu kalau perhatian ihram. Kamu gak ada bayar jadi masalahnya ya. Inilah yang diterangkan di dalam kitab Mughni dan Tuhfah yang dinukil dari pendapat Imam Zarkashi di dalam kitab Khadim, dan pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ramli di dalam kitab Nihayat yang dinukil dari pendapat Mutawalli bin Mukri bahwa orang yang berihram tidak disunatkan menyelati jenggotnya. Ini pendapat Mutawalli ya, dari bin Mukri. Kenapa dikhawatirkan kalau tak cabut habis bayar denda. Itu kalau orang sedang ihram. Di antara yang disunatkan dalam wudu menyelati semua jari tangan dan jari kaki, dan terutama dalam menyelati jari tangan dengan tasbih, ialah dengan memasukkan semua jari sebelah tangan ke antara semua jari tangannya. Tasbih, tangan, ya, tasbih semua jari di agar segera dan mudah tercapai yang dimaksud. Jadi supaya lakas kuat ya. Tunggal bijian, tunggal hitungan ya, tambah sedikit. Saya tunggal bijian, pakai itu tambah ya. Amat itu sekaligus saja ya. Nah,
Tasbih yang dimakruhkan ialah khusus bagi orang yang ada di dalam masjid karena menantikan sholat. Ya kan? Tasbih yang dimakruhkan ialah khusus bagi orang yang ada di dalam masjid karena menantikan sholat. Itu makruh punya tasbih di dalam masjid. Kurang menunggu sholat, kayak benar. Dicobakanlah. Nah, menunggu sholat. Oh, ini makruh punya. Kira-kira juga tasbih ini. Tasbih bukan tasbih. Tasbih bukan salah. Oh iya. Nyantai lah. Nah, jadi kalau menyanyi lagi di luar, kan ada apa aja kayak toleran, kita nanti waktu wudhu, jangan orang itu. Tapi kalau di dalam masjid, waktu nunggu sholat, papasan kayak itu tadi, itu makruh punya. Ya sambil nunggu sholat ya. Dan yang terutama dalam menyelati jari kaki dengan kelingking tangan kiri. Nah, jari kaki dengan kelingking tangan kiri. Dimasukkan kelingking dari bawah antara semua jari kakinya, dimulai dari pihak kelingking jari kaki kanan sampai kelingking jari kaki kiri. Jadi mulai dari kelingking kaki jari kanan sampai ke kiri. Karena cara yang seperti ini sunat dalam mendahulukan kanan dari kiri. Nabi menyuruh menyelati semua jari tangan dan kaki, dan Nabi SAW menggosok semua jari kakinya dengan kelingking. Tempat yang disunatkan menyelati antara jari itu ke bagian yang dapat disampaikan air. Ke bagian yang dapat disampaikan air. Dan kalau tidak sampai air ke celah jarinya, melainkan dengan diselati seperti jarinya berdempet, ya, terlalu rapat, maka menyelati hukumnya wajib, bukan sunat lagi. Nah, jadi yang diselati itu jari yang masih ada renggang, ya, sunat saja hukumnya. Cuma kalau jari kakinya itu rapat, amun kada diselati itu sama ada masuk air, nah itu malah wajib hukumnya menyelati itu tadi. Tetapi kalau jari kakinya sakit, maka makruh memaksa memisahkannya karena menyakiti anggota dengan tidak diperlukan. Sunat di dalam berwudu mendahulukan tangan kanan dari tangan kiri dan mendahulukan kaki kanan dari kaki kiri, sekalipun memakai sepatu, ya, atau memakai kuk, ya. Adapun yang lain dari tangan dan kaki seperti telapak tangan, pipi dan telinga, maka keduanya dibasuh dengan cara bersama-sama, berbarengan begitu, serentak. Ya, telapak tangan serentak, yang membasuhnya pada saudara kanan dan kiri. Pipi yang bukan nih, pipi kanan serentak membasuhnya pada saudara pipi kanan dan kiri, lambat gayanya, lambat.
Jadi serentaknya. Ini berlaku bagi orang yang mempunyai dua tangan. Tetapi orang yang buntung, yang tangan sebelahnya putus atau dilahirkan dengan tangan satu, ya, maka sunat baginya mendahulukan kanan dari kiri kepada semua anggota wudunya. Kalau dia mengambil wudu sendirian sampai membasuh muka, sunat baginya membasuh mukanya pada pihak kanan, kemudian pada pihak kiri. Karena Nabi Sallallahu senang mendahulukan kanan dari kiri dalam bersuci. Jangan memakai sandal, ya, kanan dulu kiri. Menyisir rambut, mulai di kanan dulu ke kiri, ya. Memakai celak, mata kanan dulu mata kiri. Mengenakan pakaian, tangan kanan dulu tangan kiri, ya. Nah, mengalas kuku, menutup kuku di kita bagian kanan dulu kiri. Mencukur kumis bagian kanan dulu kiri. Mencabut bulu ketiak kanan dulu kiri, kan habis kanan kiri. Dan mencukur rambut, ya, cukur rambut mulai di kanan dulu di kiri. Nah itu Nabi kayak itu, ya, bapak-bapak tuh kanan dulunya di kiri. Sebagian dari sunat wudu memelihara gurrah dan tahdil. Gurrah dan tahdil. Yang dimaksudkan dengan memelihara gurrah ialah membasuh tempat yang melebihi dari kadar yang wajib dari muka dan dari lingkungan dari keliling muka kita. Jadi maksud gurrah itu membasuh melebihi kadar yang diwajibkan. Melebihi kadar yang diwajibkan, misalnya muka, ya, sampai sini dilapihi, ya, ke bawah sedikit, ya, misalnya sampai bawah dagu, lapihi ke bawah sedikit. Itu gurrah, ya, besar. Sekurang memelihara gurrah dalam membasuh muka sampai permukaan kepala yang mengelilingi mukanya sampai ke leher, Nah, ya, ada kamu sampai bawah dagu ya, jangan sampai ke leher, ya. Nah itu gurrah katanya. Dan yang dimaksud dengan melanjutkan tahdil ialah membasuh melebihi dari kadar yang wajib dibasuh pada tangan dan kaki. Itu tahdil namanya. Dilebihi, ya, batasnya di siku ke atas pada siku, ya, itu tahdil namanya. Itu tangan, ya. Kalau yang kaki, batasnya di mata kaki, melebihi pada mata kaki atas, itu tahdil namanya. Membasuh, ya, jangan pas-pasan. Ya, membasuh tangan, ya, jangan pas-pasan. Apalagi kalau sampai dikhawatirkan kalau sampai atau pas-pasan itu, ya,
Mesti ada sampai batas wajib mana? Ada sahurnya. Ya, misalnya sampai sini aja, tipu-tipu sampai sini aja. Nah, mesti ada sampai batas wajibnya. Ada sahur ya. Lebih baik dilapiakan ke atas keringan. Kadang-kadang juga melapiakan itu ya, melapiakan ke atas keringan. Jangan pas-pasan di bawah siku memang oleh mana basah. Nah, usia kada sampai batas wajib, nah kada sah wudhunya. Amun wudhu kada sah, sholatnya wudhu biasa ya lah. Nah, kada sah juga sholatnya. Nah itu tadilah tahjil. Seperti dibasuh sampai pergelangan tangan dan dalam membasuh kaki sampai pertengahan betis. Ya, pergelangan tangan di sini, ya, sampai situ. Batasnya memang sampai siku, cuma lebih sedikit pada siku. Nah, itu yang tahjil. Kaki di mata kaki batasnya sampai ke landau kan pergelangannya dan pas kata nah itu tahjil kan. Sedang batas maksimal melanjutkan tahjil ialah menghabiskan membasuh lengan pada kedua tangan dan membasuh kaki sampai seluruh betis. Dari keterangan di atas tadi dapat diketahui bahwa gurrah itu nama bagi basuhan yang wajib pada muka dan tahjil nama bagi basuhan yang wajib pada tangan dan kaki. Inilah yang diterangkan dalam kitab Tuhfah dan yang diterangkan dalam syarah Ubah bahwa gurrah itu nama basuhan yang melebihi dari batas wajib di muka dan tahjil nama bagi basuhan yang melebihi dari batas wajib di tangan dan kaki. Nah kemudian ya orang yang perlu kan masing-masing yang akan membasuh muka itu ada doanya ya Pak. Bahari itu belajar di akiyah dari bahari sekolah itu. Membasuh muka ada bacaannya ya Pak. Ketika membasuh muka Allah membayar wajhi yaumatan yadu wujuh wa taswadu wujuh. Itu doanya. Ya Allah ya Tuhanku, artinya putihkan mukaku pada hari diputihkan segala muka dan dihitamkan segala muka. Itu ketika kita membasuh muka doanya. Allahumma bayyin wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Nah, itu bacaan membasuh muka. Kemudian membasuh tangan kanan adalah Allahumma a'ti kita bidiyan ini wa hasibni hisaban yasira. Ya Tuhanku, ya berikanlah catatan amalku dengan tangan kanan dan hisablah hitunglah aku dengan hisab yang mudah. Nah itu tangan kanan doanya. Kemudian dalam kiri Allahumma la tu'tini kita bisimali wa la bima'udhuri. Ya Allah ya Tuhanku, janganlah Kau berikan catatan amal dengan tangan kiri, apalagi di sebelah dari arah belakang. Ada doa membasuh tangan kanan. Kemudian Nabi membasuh kepala. Allahumma hadin sya'ri wa syari al-nar. Ya Allah tahu, ya Allah ya Tuhanku, hadin sya'ri, arahkanlah rambutku, wa syari dan kulitku al-nar atas api neraka. Artinya jangan sampai
rambut dan kulit ini disentuh oleh api neraka. Nah, itu doa menyapu setengah kepala. Kemudian doa dua kalinya apa doanya? Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku daripada orang yang mendengar perkataan yang baik dan mengikutinya. Nah, itu doa menyapu telinga, ya kan? Kemudian batis, membasuh batis doanya Allahumma tsabbit qadami ala sirati yauma tazillu bihil aqdam. Ya Allah ya Tuhanku, tetapkanlah batis atau kakiku, tetapkanlah kakiku di titian sirat, ya, pada hari yang banyak tergelincir kaki orang ketika meniti di titian sirat. Tsabbit qadami ala sirati yauma tazillu bihil aqdam. Nah, itu doa membasuh kaki. Nah, itu doa apa beratan? Mày từ sự thật gì? Tao muốn tin người ta phải bây giờ. Pelajaran mahal itu di hadiah, nah, hadiah, doa kena. Cuman karena dipakai terus, jadi ingat ya terus. Dia rohnya apa nih tetap ingat ya. Kamu kalau sudah belajar, apa yang dibaca? Tulisakan aja. Ada dapat di buku ini ada banyak itu kan doa khusus doa malam ya dia bagian belajar. Insyaallah lah, insyaallah ya. Disunahkan melanjutkan tahjil sekalipun tempat fardu baik. Disunatkan melanjutkan tahjil sekalipun tempat fardu baik pada kaki atau tangannya terpotong. Disunatkan melanjutkan tahjil sekalipun tempat fardu baik pada kaki atau tangannya terpotong. Karena Nabi Sallam ya kan menyuruh melanjutkan ghurrah dan tahjil dalam sabdanya. Inna ummati yad'una yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athari wudu. Man istata'a minhum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Artinya bahwa seluruh umatku yang nanti dipanggil pada hari kiamat dengan nama ghurrah muhajjalin. Ya, dengan nama ghurrah muhajjalin, putih muka dan tangan serta kakinya bercahaya bekas wudu. Maka barang siapa yang kuasa dari kamu melanjutkan ghurrah dan tahjilnya dari hendaklah diperbuatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Nah, jadi di hari kiamat nanti orang yang menyapunya, membasuh tangannya terlebih, itu nanti ini bercahaya, ya, bercahaya, colongan. Batisnya ada itu dua. Namun yang misalnya kurang basuhannya, nah, ada tahjil lagi ini api kan nama jilatnya, ya. Apalagi seumur jarang wudu, seumur jarang wudu. Jangan dijilat api kena naudzubillah min dzalik. Nah, jadi lebih baik dilapihi pada kurang tadi. Jangan itu bahayanya tadi bisa wudunya ada sah lalu sholatnya ada sah juga. Nah, barangkali sampai sini aja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita yang telah muslimin dan muslimat.
dan mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita. Amin, Dan amin. hajat akhirat. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa